Aduh, panas. Corona, gak ada kerjaan. Aduh, enak ini iki. Jadi YouTuber enak kok ya. Jadi YouTuber tapi sik ngantuk. Turu sik ae mending. Halo bocah-bocah, selamat datang di konten Rongdasmu. Ya, di konten Rongdasmu kita ini membahas sesuatu yang bisa dianggap penting dan informatif serta bisa dibilang memberi solusi, insya Allah. Nah, di sini kita mengundang salah satu bintang tamu yang sebenarnya sudah almarhum, tapi cuma di channel ini kita bisa mengundang bintang tamu tersebut. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, Bapak tahu kan bahwa sekarang kan Indonesia lagi genting-gentingnya kan Pak ya? Bangsa Indonesia ini? Iya, Bapak belum tahu. Bapak asli kurang update. Wah, gimana Pak? Gimana menurut Bapak? Apa yang sudah terjadi selama saya pergi ke surga? Jadi begini Pak, Indonesia ini bukan hanya Indonesia sih sebenarnya, dunia juga dilanda yang namanya virus corona. Corona Pak. Tapi kecongor. Iya, corona. Jadi Indonesia lagi dilanda corona. Dan Indonesia lagi gawat-gawatnya dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut aku tuh kurang begitu baik lah. Kebijakan yang salah. Menurut Bapak gimana nih sebagai Bapak Proklamator yang presiden pertama kita? Baik, sebelumnya kepada rakyat Indonesia semuanya, saya mengucapkan bela sungkawa yang terdalam atas terjadinya. Lihatnya di lensa Pak. Oh iya. Belum ada kamera dulu Pak. Dulu belum ada kamera. Lanjut Pak. Mohon maaf. Ini apa namanya ini? Ayo lanjut Pak. Oh iya. Jadi saya ingin pesan kepada rakyat Indonesia yang saat ini, saya turut berbela sungkawa. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruhnya bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang bergotong royong, Mas. Oh iya. Jadi kalau ada corona kan? Iya, corona Pak. Kita harus gotong royong dalam melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Oh iya, paham. Oke. Dan sebenarnya kan presiden kita baru Pak. Bapak kan sudah tahu, sudah di email kan sebelumnya. Sudah di email Mas. Pak Jokowi? Iya benar, sedang email Bapak kan? Itu junior saya. Oh junior, oke. Sombong amat. Jadi banyak kebijakan yang menurutku itu kurang begitu bagus. Seperti kalau tidak salah saya dengar, saya baca beritanya itu PSBB mau dilonggarkan. Tahu PSBB Pak? Apa itu? Apa? Perserikatan bangsa-bangsa. Bukan Pak. Peraturan itu loh Pak, intinya pembatasan sosial. Bapak lebih tahu dari Mas saya. Iya. Pembatasan sosial. Begini Mas, sebenarnya PSBB yang dilakukan oleh junior saya Pak Jokowi, pembatasan sosial berskala besar ini merupakan sebuah langkah yang tepat. Karena bangsa ini masih belum menjadi bangsa yang besar. Oh iya benar. Memang besar dalam geografis memang besar, tapi pada kenyataannya kita lemah. Oh iya Bang. Di sini jadi ini apa namanya Mas? Hand sanitizer. Monggo ya. Dipakai, jangan diminum Pak. Iya. Jadi PSBB ini merupakan langkah yang tepat kalau menurut saya. Cuma perlu digarisbawahi bahwa perlu adanya disiplin masyarakat dan juga ketegasan dari pemerintah itu sendiri Bapak. Jadi seperti itu. Ya, benar. Perlu adanya sinkronisasi antara kepala daerah dengan pusat. Jadi seperti itu. Kepala daerah dengan kepala desa, RT RW itu harus ada sinkronisasi dan masyarakat harus disiplin dan aparatur negara harus tegas dalam hal seperti ini.
supaya bisa menghadapi congorna. Corona. Nah, berarti harus tegas lah dalam dan juga harus saling berkontribusi antara pemerintah dan juga masyarakat kan. Benar. Oke. Tapi kan juga apa namanya? Katanya kan juga ada kabar mau dilonggarkan itu Pak. Gimana menurut Bapak? PSBB-nya mau dilonggarkan nih? Negara ini merupakan negara kepulauan. Ya. Jadi saya rasa untuk dilonggarkan kepada titik-titik tertentu itu tidak apa-apa. Iya. Karena setiap daerah memiliki karakteristik yang Berbeda-beda. Iya, pasti. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh pelonggaran ini. Yang penting daerah-daerah tersebut memenuhi syarat-syarat pelonggaran PSBB tersebut. Oke. Tapi Pak, kalau seandainya Lalir terus ya. banyak lalur Pak. Ya Kak, balik lagi kalau misalnya dilonggarkan Pak. Tapi ibaratnya bukan malah mengurangi tapi malah memelihara, menternak virus kan ibaratnya seperti itu. Walaupun lah katakanlah dengan protokol kesehatan seperti apapun pasti kan sama saja ada resiko tertularnya cukup besar daripada ketika di rumah saja Pak. Zaman penjajahan dulu saya juga berani mengambil resiko Mas. Iya. Saya sampai diculik rengas dengklok. Tapi permasalahannya di sini adalah bahwa setiap keputusan itu memiliki resiko. Jadi apapun resikonya harus kami terima. Tapi untuk pelonggaran tersebut saya tekankan lagi syarat-syaratnya harus dipatuhi. Misalnya memang benar daerah tersebut sudah dibebas akseskan keluar masuk dari pendatang misalnya. Terus yang kedua, masyarakat dan pemerintahnya sudah sinkron. Masyarakatnya mengikuti protokol dilarang terus. Padahal adus loh. Berangkat ke surga mong rene apa. Akhirnya seperti itu. Jadi harus ada disiplin dan juga protokol kesehatannya ini harus benar-benar ditaati. Seperti itu, Mas. Jadi saya ini mau balik ke surga, saya sudah dihubungi malaikat. Saya sholat zuhur. Jadi saya pesan bangsa Indonesia ini bangsa besar. Zaman saya berat karena melawan penjajah lain, tapi zaman kalian sekarang ini lebih berat karena melawan bangsa kalian sendiri. Ya, cakep sekali kata-kata penutup dari Bapak Proklamator Indonesia dan terima kasih Pak telah hadir. Wah, nggak bisa ngamplop Pak. Wah, putih. Presiden gitu banyak putih. Oke, ya udah. Terima kasih Pak. Terima kasih Suwon ya atas pesan-pesannya. Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu nanti dan salam kepada yang di sana ya. Baik. Oke, terima kasih teman. Semoga cepat nyusul ke surga. Oke, terima kasih kepada bocah-bocah penonton Rongdasmu. Berikut tadi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Proklamator dan sampai ketemu di episode Rongdasmu berikutnya. Oke, Pak Soekarno kita ngomong bareng-bareng. Rongdasmu mantap. Udah habis maghrib. Aduh, kebangenan. Menurut rugi nih, karpetnya gak ono.